Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi dari kelas 5A dengan NPM E1935223453 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dan ekologi administrasi negara. Yang pertama, keadaan penduduk. Keadaan penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Yang pertama, kelahiran. Angka kelahiran juga disebut fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian antara lain: yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian antara lain meningkatkan kesehatan. Yang kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, makanan yang cukup bergizi. Yang keempat, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang kelima, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang keenam, keadaan negara yang damai. Lalu migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, berpindah tersebut disebut dengan mobilitas sekuler. Alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu: yang pertama, ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, pendapatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis lain. Yang ketujuh, melanjutkan pendidikan, berpetualang, dan sebagainya. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan pengelolaan dan pempublikasian data pendudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT, RW. Yang ketiga, survei penduduk, yaitu pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Selanjutnya, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Penggambaran kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tingkat kesehatan, yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Lalu tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Lalu, mata pencarian merupakan salah satu usaha penduduk dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Dan selanjutnya struktur sosial. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya, baik buruknya anggota keluarga. Tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, masih besarnya yang baik buruknya diarahkan melalui. Yang selanjutnya, struktur sosial. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya, baik buruknya anggota keluarga. Tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada. Garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Suku ialah unit sosial mada tertinggi yang terdiri atas satu atau lebih marga. Dalam bahasa Ambon dikenal sebagai mata rumah. Setiap marga atau mata rumah atau fam memiliki minimal satu keluarga. Dalam kasus unik, khususnya di antara bangsa Papua, ada contoh di mana suatu marga hanya terdiri dari satu keluarga atau satu suku memiliki satu marga saja. Dalam sosiologi agama, sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau berbentuk dengan tujuan umum. Yang selanjutnya, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi, yang mendorong seseorang untuk bekerja. Pengaruh langsung satu, konsepnya komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pegawai pemerintah mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak-pihak yang menjual tenaganya. Yang kedua, konsep pembahasan memilih dalam administrasi negara atau dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Apabila ingin mencari posisi yang baik, ia akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Pengaruh tidak langsung ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Lalu yang keempat, ideologi. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Sistem politik, ahli-ahli politik atau ilmuwan politik, atau bisa disebut political scientist memusatkan demokrasi memusatkan perhatian pada demokrasi
dan totalitarianisme. Adanya kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan penyerang paham demokrasi. Lalu yang kelima, sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disub kepada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.